اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya Allah sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita menambahkan masa kita untuk beriktikaf di masjid kita yang kita cintai ini sampai menunggu waktu isyraq, yang mana kita di dalam majelis ini akan menimba ilmu dan menuntut pengetahuan tentang syariat yang telah dibawa oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana setiap Muslim dituntut untuk mengetahui setiap ibadah yang dilaksanakannya, baik itu tata tertib, aturan, rukun-rukun, syarat-syarat, hal-hal yang membatalkan, sehingga ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, yang telah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza fa huwa rad, barang siapa yang membawa sesuatu yang baru di dalam perkara agama ini maka itu akan ditolak. Sesuatu yang sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ini mendatangkan kefahaman terhadap syariat kita, dan juga terlebih daripada itu mendapatkan kekuatan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sang pembawa syariat yang telah menyampaikan amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang telah membawa syariat yang telah menasahkan syariat umat-umat terdahulu yang telah dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Maka di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa syariat yang terakhir, yang mana di dalam syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman, di sebagian daripada syariat itu adalah syariat yang baru dibawa oleh beliau. Di antaranya juga adalah syariat umat terdahulu yang dikokohkan oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga salawat serta salam itu tercurahkan senantiasa kepada beliau, kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim, innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memberikan isyarat tadi bahwasanya dalam syariat kita ini, syariat Islam yang telah dibawa oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, ada sebagian syariat itu syariat pertama yang disyariatkan Allah untuk umat ini. Ada syariat yang mana itu syariat umat-umat terdahulu yang dikokohkan dan diakui oleh Islam, akhirnya di bawah naungan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadilah syariat umat akhir zaman. Di antaranya kegiatan manasik yang telah kita pelajari bersama-sama itu mayoritas kebanyakannya adalah manasik ataupun syariat yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Dan juga hikmah daripada berlari-larinya istri beliau Sayyidatuna Hajar ketika mencari air untuk anaknya Ismail,
jadilah itu rukun sa'i. Begitu juga bertawaf, begitu juga melontarnya beliau di Jamratul As-Sughra, kemudian Wusta, kemudian Kubra ataupun Aqabah. Maka kita mendapati dalam Islam ternyata di sana ada syariat umat terdahulu. Islam mengukuhkan daripada syariat tersebut, akhirnya menjadilah syariat untuk umatnya. Ada syariat yang pertama kali dibawa oleh Nabi SAW yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, yang dikenal dengan khususiyah. Seperti kita baru-baru kemarin beberapa bulan sebelum ini Syawal, kemudian sebelumnya Ramadan, ini khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ini tidak didapati pada umat terdahulu. Subhanallah, ini menunjukkan begitu luasnya daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna atas syariat-syariat umat terdahulu. Perlu kita ketahui, kalaulah kita melihat dan mempelajari syariat-syariat umat terdahulu, itu tidak seperti syariat kita yang di sana ada perintah dan larangan. Ada kitab-kitab yang diturunkan kepada umat terdahulu, itu isinya hanya hikmah-hikmah saja, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Sedikit didapati di dalamnya perintah dan larangan. Tetapi subhanallah, syariat umat Nabi SAW sebagai penyempurna seluruh syariat yang terdahulu, sebagai penasakh terhadap syariat umat terdahulu, maka kita mendapati setiap aspek kehidupan, baik itu ibadah, baik itu muamalah, baik itu muasyarah dan selainnya diatur di dalam agama Islam, sampai ke pemerintahan, sampai hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, semua diatur oleh agama kita, agama Islam. Nah, alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita akan memulakan daripada mudzakarah dan mempelajari salah satu daripada ibadah yang tidak lama lagi akan kita sampai kepadanya bulan depan. Kita sekarang berada pada awal Dzulqa'dah, maka di bulan Dzulhijjah, di samping di sana ada haji, maka juga ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ibadah kurban, al-udhiyah. Al-udhiyah. Al-udhiyah yang dikenal dengan bahasa fikihnya bermaknakan berkorban, diambil dari kata tadhiyah, pengorbanan, ataupun al-udhiyah dinamakan udhiyah dikarenakan ibadah tersebut dikerjakan di waktu duha, ya, sehingga dinamakan udhiyah. Ya. Sesungguhnya makna daripada udhiyah itu adalah sesuatu, ini kegiatan penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu. Itu namanya udhiyah. Menyembelih dari binatang-binatang ternak yang tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang itu, meraih daripada ridhonya Allah, pahala yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu. Ini makna daripada udhiyah. Maka dari pengertian udhiyah itu sendiri kita akan mengetahui bahwasanya tidak sembarang hewan yang disembelih sehingga dinamakan itu kurban ataupun udhiyah. Akan kita jelaskan jenis-jenis hewan apakah yang boleh untuk disembelih dalam prosesi udhiyah. Dan juga taqarruban ila Allah. Maksudnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Maka penyembelihan hewan walaupun sama kategori hewan tersebut,
bukan karena Allah, maka juga nantinya tidak akan dinamakan udhiyah. Orang mau acara perkawinan, mau selamatan, mau apalagi pindah rumah, ini tidak dinamakan udhiyah karena ini bukan taqarruban ila Allah, tetapi untuk acara ini, acara itu, menjamu tamu dan lain sebagainya. Dan di sana ada beberapa hal yang dilarang dan dikecam oleh syariat. Tidak diperbolehkan menyembelih apapun daripada hayawan walaupun itu halal semata-mata dengan tujuan untuk hal-hal yang mengandung kepada kesyirikan. Minta maaf, menyembelih sapi, menyembelih kambing sebagai tumbal supaya jembatannya tidak roboh. Kenapa? Supaya penunggunya aman, supaya penunggunya tidak mengganggu proses pembangunan jembatan, proses bangunan lembaga umum, fasilitas umum yang digunakan masyarakat. Maka kalau menyembelih hal tersebut tujuannya untuk memberi makan jin, untuk dihindarkan dari gangguan jin, dan mempercayai hal tersebut, sebagian ulama memandang itu adalah perbuatan yang syirik. Dan penyembelihan ini hukumnya haram, apalagi hewan yang disembelih tersebut justru dibuang, baik itu kepala sapinya ditaruh di tiangnya ataupun dipotong-potong dagingnya lantas dilemparkan ke sungai ataupun ke lautan, terkadang juga ke kemana dimasak akhirnya ditaruh di sawah-sawah, ya kan. Terkadang beberapa adat yang tidak dibenarkan dalam Islam, kadang-kadang terjadinya paceklik, kemarau panjang sehingga susah untuk bertani, untuk bersawah, tidak kunjung turun hujan, akhirnya menyembelih hewan-hewan tersebut buat makanan, ditaruh di 4 penjuru di sawahnya. Untuk apa? Supaya jin-jin di sini tidak mengganggu, supaya makhluk-makhluk halus di sini tidak mengganggu. Ini israf, ini mubazir, ini mubazir. Adat-adat seperti ini masih berlaku di berbagai daerah. Apakah tradisi tersebut secara mutlak dilarang dalam Islam? Kalaulah niatnya ataupun cara sistemnya seperti ini tadi, dengan mubazir dan maksud tujuannya supaya tidak diganggu jin dan sebagainya, ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Adapun membuat suatu jamuan besar, suatu kampung, katakanlah mayoritas di dalamnya penduduknya adalah petani, penduduk mayoritas karena mereka di tepi laut adalah nelayan, akhirnya membuat apa? Selamatan massal, sembelih kambing, sembelih sapi, diundang masyarakatnya yang makan, bukan jinnya yang dikasih makan, masyarakatnya makan dengan niat makanan tersebut adalah sedekah. Karena sedekah itu apa? Mengangkat bala. Sedekah ini mengangkat bala, menolak bala dari kampung kita. Subhanallah, para pengusahanya ataupun urunan dari masyarakatnya dengan tujuan urunan tersebut mengadakan selamatan massal dengan sedekahku ini, mudah-mudahan bala ditolak dari kampung ini. Mudah-mudahan tikus yang tadinya menyerang padi, yang hujan tidak turun, yang mana lautnya sudah tidak berikan lagi karena sesuatu hal dan sebagainya, dengan adanya sedekah bersama-sama berselamatan ini akan datanglah daripada rahmatnya Allah. Bila secara mutlak dilarang, ya, dengan hal seperti, dengan cara seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Tidak mengandung kesyirikan pun atau sedikit pun di dalamnya. Sedangkan udhiyah itu menyembelih taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu. Ini juga syarat. Kalau bukan pada waktu tersebut, maka tidak dinamakan udhiyah.
Tidak dinamakan berkorban, dinamakan hal-hal yang lain, cuma sedekah saja. Naam. Kemudian hukum daripada udhiyah, jumhurul ulama selain Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya sunnah. Termasuk imam kita Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu taala, dan pendapat sebagian daripada mazhab Ahmad bin Hanbal. Hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Sedangkan mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib, berlandaskan dengan firman Allah taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha, kemudian sembelihlah. Perintah Allah taala di dalam ayat tersebut menunjukkan wajibnya untuk berkorban. Ini menurut pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Bagi penganut mazhab Syafi'i, yang mana itu adalah mayoritas kita penduduk Indonesia, maka dikatakan bahwasanya hukum daripada udhiyah berkorban adalah sunnah. Kemudian sunnah di sini terbagi menjadi dua. Ada namanya sunnatu ain ataupun sunnah ainiyah, ada yang dinamakan dengan sunnah kifayah. Ya. Sunnah ainiyah itu sunnah yang ditujukan kepada setiap individu. Kalau setiap individu mampu, maka disunnahkan dia untuk berkorban. Ya. Kalau sunnah kifayah yang ditujukan kepada satu kelompok, maknanya di sini kalau satu keluarga terdiri dari suami istri kemudian anak, ya, kalau salah satu orang dari ahli keluarga tersebut melaksanakan daripada udhiyah berkorban, maka satu saja, katakan satu ekor kambing, maka pelaksanaannya dia itu dinamakan dengan sunnah kifayah. Dan perlu digarisbawahi, sunnah kifayah yang dilakukan oleh satu keluarga menyembelih satu ekor kambing yang hanya cukup, nanti kita sebutkan, kambing hanya cukup untuk satu orang, sehingga dalam keluarga yang terdiri daripada 4 orang, suami istri, anak 2, satu yang berkorban, maka ini dinamakan dengan sunnah kifayah untuk yang lainnya. Makna sunnah kifayah di sini ya perlu digarisbawahi adalah tidak dituntut lagi kepada yang lainnya untuk berkorban. Bukan makna sunnah kifayah tatkala salah satu orang dari keluarga berkorban dengan satu ekor kambing itu untuk mencukupi seluruh ahli keluarga. Maka ketika dia berudhiyah berkorban, tidak sah dia mengatakan ini adalah hayawan kurban untukku dan keluargaku. Karena kambing hanya cukup untuk berapa orang? 1 orang. Ya, ini perlu digarisbawahi. 1 orang saja. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan makna sunnah kifayah di sini adalah tidak lagi dituntut keluarganya untuk melaksanakan udhiyah. Bukan maknanya sudah udhiyah itu untuk seluruh ahli keluarga 1 ekor kambing, tidak. Dan juga pahalanya akan didapatkan oleh atas nama yang berkorban saja. Sehingga kalaulah dia mengatakan wa asyraktuka ataupun asyraktu fulanan fit thawab, kalau dia mengatakan aku menyembelih hewan kurban kambing ini untuk aku, pahalanya untuk ahli keluargaku, maka akan dapatlah ahli keluarganya pahalanya. Pahalanya. Tetapi tuntutan untuk berkorban itu sudah jatuh untuk ahli keluarganya. Bisa dipahami ya? Karena kenapa kita menjelaskan seperti ini dan menekankannya? Karena di sana ada sebagian pemahaman yang tidak tepat dalam memahami daripada hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan berdalih bahwasanya Nabi pun telah berkorban dengan 1 ekor kambing. Justru beliau mengatakan ini adalah korbannya Muhammad dari keluarga Muhammad,
dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Masya Allah, 1 ekor kambing untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, untuk umat Rasulullah. Maka mereka memahami hadis tersebut, 1 ekor kambing saja cukup untuk Nabi, keluarga dan umatnya. Kenapa harus 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, tidak boleh untuk yang lain? Betul, hadisnya sahih, tetapi perlu diketahui ini adalah khususiyah, keistimewaan yang hanya dimiliki Rasulullah. Kita ulang lagi, hanya keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selain daripada beliau. Kau tahu dari mana? Ya, dari hadis yang lain. Bahwasannya Nabi menetapkan setiap seekor kambing cukup untuk berapa orang? 1 orang saja. Tak kala ada 2 dalil yang ta'arud, yang berselisih, bagaimanakah caranya untuk memahaminya? Alim ulama mengatakan digabungkan. Kalau nggak bisa digabungkan, ditarjihkan. Kalau nggak bisa ditarjihkan, kemudian melihat daripada dalil-dalil yang menguatkan lainnya. Dalam hal seperti ini, maka bersepakat alim ulama bahwasanya hadis Rasulullah yang mana beliau menyembelih 1 ekor kambing untuk diri beliau, keluarga beliau dan umatnya beliau adalah khususiyahnya Nabi, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh orang lain mengatakan aku menyembelih kambing untuk aku, untuk keluargaku, untuk sepupu-sepupu semuanya, untuk 1 kampung ini aku mewakili, sudah, tidak usah yang lain berkorban. Nah, ini tidak boleh. Itu hanya khususiyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya yang tidak mampu untuk berudhiyah, sesungguhnya orang-orang tersebut telah disembelihkan kambing oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Ini yang namanya sunnah kifayah. Jangan sampai salah pemahaman. Ini banyak salah pemahaman seperti itu yang mengatakan cukup 1 keluarga 1 kambing mewakili yang lainnya. Kalau dia berniat dalam mazhab Syafi'i menyembelih 1 ekor kambing untuk seluruh ahli keluarganya, tidak sah. Baik untuk dia atau ahli keluarganya. Jadi udhiyahnya itu sedekah saja. Jadi korban yang sedekah. Jadi daging yang biasa saja. Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, sebagaimana diterangkan juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan Imam Hakim, beliau bersabda, tidak adalah amalan anak cucu Adam di hari nahar. Hari nahar itu apa? Hari penyembelihan, hari 10 Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari lebaran itu adalah min iraqatid dam, melebihi daripada mengalirkan darah. Ananya apa? Menyembelih hewan. Itu amalan yang paling dicintai Allah di hari Idul Adha. Dan sesungguhnya wa innaha latati yaumal qiyamah, hewan-hewan kurban itu kelak akan datang hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan kuku-kuku kakinya. Baik itu kambing, sapi ataupun unta akan datang kelak hari kiamat. Wa innad dama, apa maknanya datang hari kiamat nantinya? Ini menunjukkan daripada bukti yang mana dia telah berkorban. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, hayawan-hayawan tersebut akan diletakkan di timbangan amal kebaikan. Sehingga dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan, maka besarkanlah hayawan sembelihan kalian. Jangan kambingnya kurus betul, sapinya sudah kelihatan tulangnya. Ini akan ditimbang kelak pada hari kiamat, ditimbang amal kebaikan kita. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innad dama, dan sesungguh darahnya, darah hayawan yang disembelih tersebut, la yaqa'u minallahi bimakanin,
akan diterima Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa'a 'alal ard, sebelum darah tersebut menetes ke atas bumi, maka darah tersebut sudah diterima oleh Allah, mananya apa? Dikabulkan oleh Allah taala. Subhanallah. Naam. Kemudian Nabi memerintahkan fatayyibu biha nafsa, maka lakukanlah kurban tersebut sedangkan kalian gembira di dalamnya. Beda orang bersedekah